Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Masih kita melanjut kajian kita dan ini pertemuan yang kedua kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman seorang. Baik, kita langsung saja membaca matannya. Dan kita pada kali ini memasuki An-Naqid al-Awwal, yaitu pembatal keislaman yang pertama. Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Yang pertama kali kita harus meyakini bahwasanya kesyirikan itu pasti akan terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengingkari hal tersebut, maka dia telah menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Karena Al-Quran dan Sunnah menyatakan ada orang-orang yang keluar dari agamanya, menyembah pada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah pembatal keislaman, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada agama lain atau berpindah pada agama lain, kemudian beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah Azza wa Jalla. Jelas ayat ini bahwasanya ada dari kaum muslimin yang murtad dari agamanya. Di dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Akan tapi di sini membunuh bukan semua orang membunuh. Yang adalah hakim, itu pemerintahan, penguasa yang berwenang. Akan tapi dalil ini jelas menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang murtad. Dan barang siapa yang menyelisihi atau mengatakan seorang setelah masuk Islam maka dia tidak akan murtad atau tidak akan menjadi musyrik, maka dia telah menyelisihi al-waqi', keadaan yang nyata. Kita tanya kepada mereka, apa hukum seorang muslim yang sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, apakah masih dikatakan muslim? Tidak.
dia telah murtad dari agamanya, dia musyrik, telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui makna dari asyirk. Apa itu syirk? Ya. Syirk adalah sarful ibadati li ghairillah, memberikan peribadatan kepada selain Allah. Maka inilah kesyirikan. Memberikan peribadatan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Atau an taj'alillahi niddan aw nadhiran aw mathilan fi ibadatihi, atau engkau menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan kepadanya. Ya. Jadi mau seorang ya berpindah dari Islam ke agama lain, maka dia menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ini juga dikatakan syirik, musyrik. Atau seorang yang muslim, dia tidak pindah dari agama Islam, akan tetapi ya dia menyembah juga kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, berdoa, bernazar, menyembelih dan semacamnya kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah berbuat syirik. Maka dia masuk dalam ya orang-orang yang menjadikan Allah sekutu atau tandingan. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Ya, kesyirikan itu sebenarnya ya tidak terbatas pada peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Akan tapi Syekh sebutkan di sini asyirku fi ibadatillah, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan, ya. Karena inilah ya makna dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kemudian inilah makna apa? Dakwahnya para nabi. Semua nabi diutus, ya, semua rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini mendakwahkan agar beribadah kepada Allah semata dan menjauhi semua sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah firman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan telah kami utus dari setiap umat itu rasul. Apa tugas mereka? Apa dakwah mereka? An ya'budullaha wa yajtanibut taghut, agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut, yaitu semua sembahan selain Allah. Jadi inilah dakwah para nabi. Maka dari itu Syekh rahimahullah ya berfokus pada ya tauhid al-uluhiyah. Ya. Karena tauhid rububiyah, ya kaum musyrikin juga meyakini hal tersebut. Meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha mengatur segala sesuatu, Allah memberi manfaat dan mudarat. Ya, meyakini hal tersebut. Walaupun ada sebagian kecil dari antara mereka tidak meyakini hal tersebut. Ya. Tidak meyakini hal tersebut. Ya. Sebagaimana sebagian kaum muslimin juga ya ada di antara mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam tauhid ar-rububiyah. Ya, bukankah kesyirikan dalam rububiyah ketika seorang mengatakan mutirna bina'in kadza wa kadza, kami telah diberikan hujan karena bintang fulan dan bintang fulan. Ya. Dia menisbatkan turunnya hujan karena ada bintang ini dan bintang itu. Ya. Ini menisbatkan apa yang terjadi di muka bumi ini dengan bintang. Ya. Ini adalah kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi pembatal keislaman yang pertama adalah asyirk, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan, atau memberikan peribadatan kepada selain Allah, atau menjadikan Allah ya tandingan dalam beribadah. Ikhwan fi din, azanallahu wa iyyakum. Kemudian ya kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Ya. Dosa yang paling besar. Yang tidak ada dosa yang paling besar melainkan kesyirikan. Ya. Karena kesyirikan ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya?
ya.